Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat kesempatan untuk bisa menikmati bulan suci Ramadan yang mulia. Salawat serta salam senantiasa kita tunjukkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang akan mendapat syafaat beliau di yaumil akhir mendatang. Sahabat BB Batam, senang sekali saya Novaida dapat kembali menyapa Anda dalam program Ngobras, Ngobrol Bareng Humas, sebuah talk show yang akan membahas mengenai Batam. Dan kali ini kami hadir di edisi spesial Ramadan 1447 Hijriah. Sahabat BB Batam, untuk edisi kali ini saya kembali kehadiran tamu luar biasa. Saya perkenalkan, beliau adalah seorang pendidik dan juga pimpinan Pondok Pesantren Darul Hikam. Beliau adalah Ustadz Agus Yusuf MPD. Selengkapnya saya akan sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan semangat Ustadz? Alhamdulillah sehat dan terus semangat. Iya, baik. Sudah semangat tentunya untuk memberikan tausiah edisi hari ini karena spesial ini membahas mengenai bagaimana Rasulullah berdakwah. Sahabat BB Batam, selamat menyaksikan tausiah dari Ustadz Agus Yusuf MPD. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Bersalawat kepada baginda Nabi dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa BP Batam rahimakumullah. Bila kita melihat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimulai daripada Gua Hira. Beliau mendapatkan wahyu yang pertama, maka turunlah wahyu Allah yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Artinya perjalanan dakwah harus dimulai dengan ilmu, itu satu. Kemudian Rasulullah SAW mulai menyebarkan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Artinya ini strategi. Ketika kita merasa belum kuat, maka dakwah perlu strategi. Ketika para sahabat meskipun tidak banyak yang mendukung baginda Rasulullah, maka mulai berani secara terang-terangan. Sekalipun tantangannya banyak. Waktu itu banyak pertentangan. Apalagi dakwah di kondisi masyarakat jahiliyah yang luar biasa. Pemahaman tentang nenek moyangnya, pemahaman tentang kebudayaan, kebiasaannya yang lalu-lalu itu tidak bisa dirubah seketika. Namun kemudian Rasulullah disuruh hijrah oleh Allah ke Madinah. Jadi di Madinah ini beliau Nabi SAW mulai berbaur dengan masyarakat yang heterogen. Yang kalau tadi di Makkah itu beberapa saja, contoh Arab Quraisy saja sukunya. Tapi di Madinah ini macam-macam. Ada yang Yahudi, ada yang Nasrani, ada yang Majusi, malah sukunya pun banyak. Memang kan Madinah itu sebagai tempat singgah, ya, dari mana-mana ada. Tapi ternyata Rasulullah SAW lebih berhasil dakwah di Madinah. Ketika beliau di Madinah bersinggungan dengan berbagai tipikal orang, beliaulah yang mencetuskan piagam Madinah agar hidup berdampingan, nyaman, damai. Kata ulama itu juga yang menjadi cikal bakal konstitusi di seluruh dunia. Jadi Rasulullah yang pertama kali membuat piagam Madinah. Apa yang buat Rasulullah berhasil dakwah? Di Mekah tertekan. Berarti ada sunnah kenapa harus hijrah itu karena Rasulullah pernah hijrah. Imam Syafi'i juga mengatakan hijrahlah. Ketika dalam satu tempat kita sudah merasa tertekan, tidak berkembang, hijrah dulu. Imam Syafi'i melakukan hal itu. Rasulullah melakukan hal demikian. Di Madinah beliau berkembang dakwah. Padahal dari segi waktu mungkin lebih banyak di Mekah. Tapi di Madinah luar biasa karena beliau SAW pertama memang berdakwah tidak hanya dengan peperangannya, tapi beliau menunjukkan akhlak yang mulia. Allah dalam Al-Quran berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia menuju jalan Allah dengan hikmah dan mau'izah hasanah. Apa itu hikmah? Hikmah di sini berarti ucapan-ucapan yang baik. Atau bisa jadi selain ucapan mau'izah hasanah, suri tauladan yang baik. Hikmahnya berarti dengan perangai, dengan perilaku, mau'izah hasanah dengan ucapan-ucapan yang baik. Rasulullah pernah waktu itu
melihat ada seorang Yahudi sudah kakek-kakek di tengah pasar Madinah, lagi membicarakan menggunjingkan Rasulullah. Artinya dia iklan lah, kalau bahasa sekarang marketing. Kalian orang yang ada di sini jangan tertipu dengan Muhammad. Muhammad itu orang baru, ngapain kalian ikut mereka? Ternyata Rasulullah lewat. Rasulullah nggak marah. Ternyata orang buta. Kalian kakek kenapa? Saya lapar gitu, nggak ada yang ngasih makan. Rasulullah kasih makan. Bayangkan. Nah kemudian setelah Rasulullah SAW berulang kali melakukan hal itu, meninggal Rasulullah. Orang itu kelihatan mencari kemana orang ini. Sayyidina Abu Bakar lewat itu ingat pesan Rasulullah, lanjutkan apa yang sudah kulakukan. Jadi Rasulullah menyuruh pada orang Yahudi itu. Kata Abu Bakar, ini orang udah buta tapi kerjaannya masih ngomongin Rasulullah. Akhirnya ketika mendekati orang tersebut, siapa kamu? Mau ngasih makanan maksudnya. Saya Abu Bakar. Siapa kamu? Saya orang yang biasa ngasih kakek makan. Bukan orang ini. Yang biasa ngasih saya makan itu orangnya harum. Tutur katanya lembut. Digituin Abu Bakar nangis. Teringat Rasulullah SAW. Kata Sayyidina Abu Bakar, tahukah wahai kakek, orang yang selama ini kamu caci maki, yang selama ini kamu jelek-jelekan, orangnya sudah meninggal. Siapa? Dialah Muhammad SAW yang selama ini nyuapin kamu. Orang ini mendengar itu nangis. Dia terbayang selama ini hanya menjelek-jelekan Nabi Muhammad, padahal selama ini Nabi Muhammad yang ngasih makan. Maka ketika Nabi sudah tiada, dia masuk Islam. Artinya dakwah Nabi berhasil. Nabinya sudah tidak ada, orang masuk Islam. Ini dakwah dengan akhlak. Ini luar biasa. Nah kemudian dari segi tutur kata, Nabi itu orang yang lembut bicaranya. Jadi kalau mengajak bukan mengejek. Kalau merangkul tidak harus memukul. Jadi baginda Nabi merangkul semuanya. Termasuk Yahudi, Nasrani. Tidak semua langsung diajak, tapi dengan akhlak yang baik. Maka dakwah di sini tidak hanya sekedar kata-kata ya. Banyak orang yang cakap dengan kata-kata, tapi kalau tidak dibarengi dengan akhlak yang baik hilang. Yang ketiga, jangan lupa dakwah Nabi SAW itu perlu perjuangan, bukan hanya bagaimana kita membangun komunikasi dengan makhluk, tapi kita harus pandai membangun komunikasi dengan Khalik, zat yang menciptakan kita. Nabi tidak pernah meninggalkan tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Bagi Nabi tahajud itu wajib. Tapi untunglah bagi kita sunnah. Kenapa demikian? Karena seorang pendakwah harus dibarengi dengan sisi-sisi spiritual yang lebih tinggi daripada yang didakwahi. Umpamanya, dia seorang pendakwah tapi malas zikir. Seorang pendakwah tapi tahajud tidak pernah. Bagaimana mau menyentuh yang didakwahi? Jadi seorang pendakwah kalau mau berhasil, bangun komunikasi vertikal dengan Allah secara baik, kemudian bangun komunikasi horizontal dengan manusia pun harus baik. Insya Allah dakwah itu berhasil. Demikian, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Ustadz, saya merinding ini untuk tausiah kali ini. Bagaimana kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Nabi dalam dakwah beliau yang mengubah peradaban dunia hingga hari ini ya, Ustadz. Nah ini satu pertanyaan pamungkas, Ustadz. Kembali lagi bahwa tantangan kita pada era modern hari ini sangat luar biasa dan sulit, Ustadz. Kemudian bagaimana kita bisa meneladani dakwah Nabi untuk kita bawa dan kita aplikasikan di era hari ini sehingga tidak ada perpecahan. Kita lihat Batam ini banyak sekali suku, banyak sekali agama, bahkan bisa dibilang miniaturnya Indonesia, Ustadz. Semua ada di sini. Ya. Nah, bagaimana ini, Ustadz? Untuk meneladani hal itu, kita mulai dari lingkungan kita sendiri, dengan keluarga, suami istri lah. Maka harus suami istri ini mencerminkan akhlak mulia Rasulullah. Jadi bangun suasana harmonis, sesekali perlu kata-kata yang manis, agar rumah tangga romantis. Laki-laki jangan egois, karena perempuan itu tidak semuanya materialistis. Sekalipun kadang kalau lagi marah mirip iblis ibu-ibu ya. Ini iblis ibu-ibu ya. Jadi bangun komunikasi yang baik. Antara suami istri harus jujur dulu gitu. Saling membangun rasa kejujuran. Kadang istri minta renang, "Pak, mau renang." "Ngapain renang?" "Biar kurus." "Ah, paus aja itu renang terus masih gemuk," katanya.
Istri jangan dendam gitu. Suami nanti ibu ke pasar, mah tolong beliin buah. Buat apa buah? Supaya mukanya bagus. Itu monyet katanya makan buah terus mukanya jadi monyet aja terus. Artinya ya bercanda sesekali boleh, tapi bangun komunikasi yang baik. Kalau sudah dari rumah tangga, maka kita akan menyebar ke lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat ini kita bergaul dengan baik dengan semua kalangan. Maka sering kali, terutama di Batam ini kan miniatur Indonesia ya. Kalau rumah tangga kita sudah baik, tetangga kita akan nengok, enak rumah tangganya, nengoknya pun seneng, harmonis gitu. Di tetangga kita mungkin ada yang beda agama dengan kita, ada yang non-muslim. Kalau melihat rumah tangga kita guyup, itu akan jadi panutan. Nah, kalau di tetangga kita, mohon maaf, tidak seiman, jangan dijauhin. Kalau dia sakit, kita jenguk, karena itu hak mereka, tetangga. Rasulullah sering menjenguk orang yang berbeda agama dengan beliau. Nah, artinya dakwah kita harus dimulai daripada perilaku kita. Jangan pernah mengganggu. Prinsip seorang muslim, afsus salam, at'imut ta'am. Apa? Sebarkan salam itu sebarkan kedamaian. Dimanapun dia berada, suka memberi manfaat kepada yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling manfaat, yang bisa memberi manfaat bagi manusia lainnya. Nah, itulah kira-kira mungkin yang secara sederhana, tidak usah jauh-jauh, bagaimana dari lingkungan kita sendiri agar kita mampu mengikuti dakwahnya Rasulullah SAW. Tidak bisa dengan lisan, dengan perbuatan. Tidak bisa dengan perbuatan, dengan sedekah. Banyak cara dakwah sebenarnya, tinggal bagaimana cara kita mau belajar dan menerapkannya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih banyak Ustadz Agus MPD atas tausiahnya yang luar biasa pada kesempatan hari ini. Tadi giliran dibilang perempuan tidak materialistis, semua nengok ya Ustadz ya. Gitu. Oke, makasih sekali lagi Ustadz Agus. Kita insya Allah bertemu lagi Ustadz di kesempatan yang lain. Sahabat Ngobras, dari hari ini kita bisa belajar bahwa semoga kita bisa menerapkan apa yang sudah dilakukan oleh Nabi pada zamannya, terkhusus pada dakwah. Mulailah dakwah dari dalam diri kita sendiri terlebih dahulu, dalam keluarga kita, dan lingkungan kita. Saya Novaida pamit undur diri, dukung terus Ngobras BP Batam dengan like, subscribe, dan juga share konten ini untuk menebarkan nilai-nilai kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.